Dewa medis terkuat. Bab 713. Kamu sangat sombong. Puan Daochang, wajahnya sangat marah. Xiao Chen berbicara, sama sekali tidak menganggapnya serius, dia terlalu sombong. Bahkan orang lain yang hadir tidak bisa tidak terlihat sedikit tercengang. Tahukah kamu, meskipun Xiao Chen adalah seorang master, tapi Master Daochang bukanlah orang yang mudah menyerah, kan? Ketika semua orang adalah tuan, kualifikasi apa yang dimiliki Xiao Chen untuk menghancurkan orang lain? Jika Xiao Chen tidak bodoh, maka dia sombong dan bodoh. Namun, Xiao Chen memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Apakah itu merajalela atau tidak, Anda akan segera tahu. Nak, sebutkan namamu. Galaksi Vega, Xiao Chen. Galaksi Vega. Dewa Daochang mula-mula tertegun, kemudian dia langsung tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Hahaha, siapa kamu, bocah? Kamu hanya seorang pemuda desa dari sistem bintang terpencil. Kamu tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Kamu datang ke kota metropolitan ini, tetapi kamu tidak tahu aturan apapun. Apakah kamu pikir di sini tempat di mana kamu bisa menjadi raja? Perkataan Lord Daochang membuat banyak orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun ejekan. Rasa superioritas akan selalu ada dimanapun itu. Mereka yang berbudi luhur akan memandang rendah mereka yang berbudi luhur. Mereka yang kuat akan mengejek mereka yang lemah. Kebanyakan orang-orang ini lahir dan besar di sini, jadi tentu saja mereka akan memandang rendah Xiao Chen, seorang desa dari galaksi terpencil seperti Vega. Meskipun Xiao Chen juga seorang penguasa agung yang kuat, budaya bela diri galaksi Vega lemah, dan kekuatannya dalam teknik bela diri jauh lebih rendah daripada penguasa Daochang. Mata Xiao Chen tenang, tanpa amarah sama sekali. Tidak ada yang perlu dikatakan kepada orang yang sudah mati. Lord Daochang tersenyum dingin. Hari ini, kau melumpuhkan putraku, membunuh pelayanku, menyerang rumah tuanku, dan merusak ulang tahun selirku. Hari ini, aku akan menyelesaikan semua masalah ini denganmu. Xiao Chen melangkah maju, dan tanah retak, menyebar langsung ke kaki penguasa Daochang. Meskipun rasanya ringan, itu sama saja dengan menamparkan wajah penguasa Daochang. Jika begitu, pukul saja aku, mengapa membuang waktu untuk bicara? Kalimat ini langsung membuat Tuan Daochang sangat marah. Dasar bajingan. Dia menghentakkan kakinya keras dan langsung muncul di depan Xiao Chen. Xiao Chen tidak terburu-buru. Dia menarik kisah di belakangnya dan bertarung keras dengannya. Pada saat kedua energi itu bertabrakan, penghalang ruang angkasa langsung hancur hidup-hidup. Dalam sekejap, seluruh tempat itu diliputi gemuruh guntur. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya dengan kultivasi rendah segera terlibat, bahkan tanpa sempat berteriak, mereka tercabik-cabik hidup-hidup, bahkan tidak ada jejak abu yang tersisa. Energi yang sangat kuat menghancurkan seluruh aula, dan bahkan rumah tuan. Saat berikutnya, mereka berdua menghilang seketika, dan hampir pada saat yang sama, seluruh langit planet bersinar dengan miliaran cahaya bintang, menutupi miliaran bintang. Kuat sekali. Kekuatan kedua orang ini benar-benar sebanding. Sungguh mengerikan. Apakah ini kekuatan alam penguasa agung? Sungguh luar biasa. Aku benar-benar tidak tahu kapan orang-orang seperti kita akan memiliki kesempatan untuk mencapai alam penguasa agung. Pertarungan itu berlangsung kurang dari 10 detik, tetapi mereka berdua telah menyebabkan kerusakan besar pada seluruh bintang Daochang. Akibat dari pertempuran antara mereka diproyeksikan ke tanah, menyebabkan bumi retak, gunung-gunung runtuh, dan laut menimbulkan gelombang besar setinggi jutaan kaki. Seluruh bintang Daochang kacau balau. Penguasa Daochang meninju Xiao Chen sekuat tenaga, menenangkan energi spiritual di tubuhnya sementara matanya dipenuhi keterkejutan. Bagaimana mungkin Xiao Chen ini begitu kuat? Dia bertarung denganku selama 10 detik, dan menerima hampir 10 miliar serangan. Bagaimana mungkin dia tampak baik-baik saja? Di sisi lain, aku sedikit kewalahan. Siapa sebenarnya orang ini? Hanya ini yang kau punya. Kalau begitu, aku tidak perlu mengharapkan apapun darimu. Ekspresi Xiao Chen sangat acuh tak acuh, sementara Lord Daochang menggertakkan giginya dan berkata dengan suara dingin. Dasar bocah. Jangan sombong. Aku adalah Lord Dadu, bagaimana mungkin aku takut pada penduduk desa perbatasan sepertimu? Apa kau bercanda? Selanjutnya, aku akan memberitahumu konsekuensi jika menentangku. Setelah dia selesai berbicara, dia menempelkan kedua telapak tangannya, dan energi spiritual yang luas, didorong oleh energi ungu Hongmeng, dengan cepat bergabung dan meningkatkan energi serangan. Akhirnya, sejumlah besar energi ini dengan cepat mengembun menjadi bola dan membentuk matahari besar di atas kepala Dewa Daochang. Di bawah terik matahari, suara panggilan burung Phoenix terdengar, dan tepat di belakangnya, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dalam bentuk burung Phoenix melesat keluar dengan cepat bagaikan anak panah yang tajam. Dasar bocah nakal. Ambil ini. Lihat ordo Phoenixku. Mati. Ketika perintah Phoenix dibunyikan, langit dan bumi pun tertutup. Semua sinar cahaya berbentuk burung Phoenix melesat keluar, mengelilingi Xiao Chen dengan sempurna dari 360 derajat. Akhirnya, semua energi meledak. Ledakan-ledakan-ledakan. Waktu dan ruang runtuh, dan tidak ada sedikit pun energi yang terbuang, semuanya meledak pada Xiao Chen.
Langkah ini membuat seluruh planet bergetar. Medan magnet planet itu terganggu hidup-hidup. Energi yang kuat, menghancurkan segalanya. Jika ini adalah master kuat lain di alam dominasi besar, saya khawatir dia tidak akan mampu menahan langkah ini. Jadi, ketika langkah ini selesai, Master Dao Chang menghela napas lega, mengangkat bibirnya sedikit, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata, "Sekarang, tahukah kau betapa hebatnya aku? Dasar bajingan, beginilah jadinya jika kau berani main-main di Dao Changsing. Ingatlah ini di kehidupanmu selanjutnya. Kamu harus tahu jati dirimu sendiri. Jangan berpikir bahwa tempat manapun hanyalah Vega kecilmu. Ini adalah tempat di seluruh Bima Sakti tempat latihan bela diri paling maju." Mendengus. Namun, sebelum dia sempat berbalik, Xiao Chen berbicara lagi di saat berikutnya. "Kekuatanmu memang lebih kuat dari para penguasa lama Alter dan Skyhook. Tampaknya ibu kota ini memang tempat persembunyian para harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi." Mendengar suara ini, pupil Dao Chang Lord mengecil. Semua bulu di tubuhnya berdiri. Dia menatap pusat ledakan itu. Cahaya Eye of Void memudar, dan tubuh Xiao Chen perlahan muncul di dalamnya. Sebenarnya masih utuh. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Itu jurus terkuatku. Bagaimana kau melakukannya? Ini bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Di kehidupanmu selanjutnya, ingatlah ini, jangan terlalu sombong. Begitu dia selesai berbicara, dia menebas dengan 9 pedang pemecah langit, dan cahaya pedang yang mengejutkan itu langsung jatuh. Wajah penguasa Dao Chang tiba-tiba berubah drastis, dan dia memusatkan seluruh energinya pada satu titik, membentuk 108 formasi pertahanan puncak untuk menghadang di depannya. Namun, sebelum dia bisa bernapas lega, Xiao Chen menebas dengan pedangnya, dan penghalang pertama hancur dalam sekejap. Bab 714. Apa? Pupil mata leluhur Dao Chang mengecil, dia sangat ketakutan, dan semua bulu di tubuhnya berdiri. Xiao Chen terlalu kuat. Anehnya, bahkan formasi pertahanannya sama sekali tidak mampu bertahan di depan Xiao Chen. Kekuatan macam apa yang dimiliki orang ini? Berapa banyak ki ungu primordial yang dimilikinya di tubuhnya? Saya mengaku kalah. Saya mengaku kalah. Yang mulia, saya tahu saya salah. Mohon maafkan saya. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Apakah tidak cukup bagiku untuk memohon belas kasihan? Aku akan memberikan semua hartaku. Aku akan memberikan planetku juga. Jika itu tidak berhasil, aku akan memberikan setengah dari selirku. Apakah itu tidak cukup? Sayangnya, Xiao Chen bertekad untuk membunuh dan tidak akan memperhatikan kondisinya. Terutama selirnya. Sebenarnya, ketika Anda menyinggung seseorang, hasil terbaik adalah membunuhnya. Pedang dari pedang penebas langit itu terus-menerus menekan ke bawah, menerobos formasi pertahanan lawan satu demi satu. Penguasa Dao Chang bahkan ketakutan sampai mengompol. Melihat Xiao Chen hendak menerobos semua penghalang pertahanan, tiba-tiba, dari langit, terdengar teriakan yang mengejutkan. "Xiao Chen, hentikan. Ini dadu, bukan galaksi Vegamu. Kau tidak bisa membunuh seorang master di sini." Segera setelah itu, awan-awan di langit mulai berputar, formasi pesawat ulang-alik muncul, dan beberapa energi dengan cepat menekan ke bawah. Berdiri di depan kerumunan itu tidak lain adalah dua tetua tingkat Master Agung yang meminta Xiao Chen untuk datang ke kuil Dewa Perang. Pada saat ini, wajah semua orang dipenuhi dengan kecemasan yang mendalam, takut bahwa Xiao Chen benar-benar akan membunuh Master Dao Chang. Dan Master Dao Chang, setelah melihat kedatangan mereka, segera berteriak dengan gembira. "Hahaha, orang-orang dari kuil perang ada di sini. Mereka adalah orang-orang dari kuil perang. Dasar bajingan kecil, kali ini kau akan mati. Kenapa kau tidak berhenti sekarang? Membunuh seorang prajurit tingkat master hebat sesuka hati di dadu adalah kejahatan berat." Akan tetapi, saat dia baru saja selesai mengucapkan kata-kata ini, Xiao Chen tiba-tiba meningkatkan kekuatan serangannya. "Mati!" Dengan teriakan keras, cahaya pedang langsung membelah semua formasi. Tidak. Wajah Dewa Dao Chang langsung berubah pucat seperti lilin, dia sangat ketakutan. Sayangnya, Xiao Chen tidak memberinya kesempatan lagi. Kekuatan pedang itu cukup untuk membunuh seorang master di alam master dalam hitungan detik. Dengan satu serangan pedang, Master Dao Chang langsung terbelah dua hidup-hidup. Momentum pedang itu terus berlanjut tanpa henti, jatuh di planet yang sangat besar itu. Hanya dalam sekejap, pedang itu memotong permukaan planet itu menjadi lubang yang sangat dalam, menempati 1/10 dari planet itu. Lubang besar ini menyebabkan air laut mengalir kembali dan lautan di permukaan planet itu turun 1000 meter. Kemudian, Xiao Chen meraih udara dengan tangannya yang besar, dan dalam sekejap, dia menyerap semua energi ungu Hongmeng dari penguasa Dao Chang ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, beberapa sosok di langit juga mendekat dengan cepat. "Xiao Chen, kau pantas mati." Kedua master hebat itu tidak bergerak. Mereka semua tahu kekuatan dan temperamen Xiao Chen. Namun, para master lain yang datang bersamanya tidak memiliki kesadaran ini. Mereka meraung marah dan langsung menyerang Xiao Chen. Puluhan energi serangan ditekan dengan postur yang hampir tak terkalahkan, langsung ke wajah Xiao Chen.
Kemanapun mereka lewat, penghalang ruang angkasa runtuh. Kekuatan tempur yang sangat kuat menghancurkan segalanya. 3 master hebat. 16 master kecil. Para master kuat itu bergabung, dengan postur yang mengejutkan, memasang jaring langit dan bumi, dan menyerang dengan kekuatan terkuat, tidak memberi Xiao Chen sedikitpun kesempatan untuk melarikan diri. Xiao Chen, bocah, mati. Dengan teriakan keras, 19 sosok menekannya. Xiao Chen tidak terburu-buru. Dia mendengus dingin dan menghentakkan kakinya. Langit runtuh dan bumi retak. Waktu dan ruang hancur. Dan dia juga memanfaatkan kekuatan tolak yang besar ini untuk menghadapinya secara langsung. Apakah aku takut padamu? 9 pedang pembunuh langit, tanpa ragu, langsung meledakkan 8 pedang pertama. Namun, Xiao Chen tidak menggunakan semua keahliannya, tetapi hanya menggunakan 30%. Dia sekarang berada di level Dewa Perang 10 arah. Jika dia menunjukkan semua kekuatannya, satu pedang akan cukup untuk membunuh 19 penguasa alam dominasi. Tetapi dalam kasus itu, kekuatan sejatinya akan terungkap tanpa syarat. Sebelum bertemu dengan Dewa Perang 10 arah, Xiao Chen tidak ingin sepenuhnya mengekspos kekuatannya. 8 cahaya pedang pembunuh surga bertabrakan dengan lawan, dan hanya dalam 1 detik, mereka langsung meledakkan formasi serangan 19 orang. Selain itu, hal yang paling kuat adalah bahwa nilai tempur Xiao Chen jauh melebihi lawan, dan saya tidak tahu berapa puluh ribu kekuatan serangan. Oleh karena itu, gelombang kejut pertempuran hampir diarahkan ke 19 orang lainnya. Dampak kuatnya langsung mengguncang dada 19 orang lainnya, membuat mereka sangat sesak. Segera setelah itu, Xiao Chen melesat maju lagi, dan 8 sinar pedang lainnya melesat maju. Sinar pedang yang tak terkalahkan itu menembus pusat ledakan dan melesat lurus ke langit. 19 orang itu baru saja menenangkan diri ketika mereka melihat 8 serangan lagi datang. Wajah mereka berubah drastis dan mereka memasang penghalang pertahanan di tempat. Cepat. Bertahanlah dengan cepat. Akan tetapi, ke-19 orang ini tidak mampu mengalahkan Xiao Chen bahkan dalam serangan, jadi bagaimana mereka bisa menjadi lawan Xiao Chen jika mereka hanya mampu bertahan? Tidak diragukan lagi bahwa hanya dengan satu gerakan, Xiao Chen dengan kejam menerobos penghalang pertahanan 19 orang ini. 19 orang terbang mundur pada saat yang sama. Xiao Chen masih menolak untuk menyerah. Dia sekali lagi menggunakan 8 pedang pemutus langit. Kali ini, melihat serangan Xiao Chen, ke-19 penguasa semuanya begitu ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat pasi. Selesai. Mereka telah terluka parah, dan kali ini, mereka pasti tidak akan mampu bertahan melawan serangan Xiao Chen. Pada saat ini, 2 penguasa alam penguasa besar di belakangnya bergegas menghampiri Xiao Chen, berlutut, dan bersujud padanya. Tuan Xiao, Anda orang yang murah hati, tolong jangan bunuh mereka. Benar sekali. Tuan Xiao, mereka semua gagal mengenali nilai emas dan batu giok. Mereka tidak tahu kekuatanmu. Itulah sebabnya mereka melakukan kesalahan. Aku harap kali ini kau bisa memaafkan mereka, kami berdua mohon padamu. Pada titik ini, Xiao Chen mendengus dan menghentikan serangan pedang pembunuh langit. Melihat cahaya pedang begitu dekat, 19 master, besar dan kecil, semuanya ketakutan dan membasahi celana mereka, dan air mengalir ke selangkangan mereka. Menakutkan sekali. Langkah Xiao Chen benar-benar jahat. Hanya kurang 1 inci. Hanya 1 inci kecil. Mereka semua akan dibunuh. Pada saat ini, semua orang yang hadir merasa seperti selamat dari malapetaka. Xiao Chen melirik semua orang dan mendengus dingin. Aku paling benci saat orang menyerangku. Jika orang biasa menyerangku, aku pasti akan membunuh mereka. Hari ini, kamu beruntung. Semua orang menelan ludah mereka. Meskipun mereka sedikit tidak puas, mereka hanya bisa mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak, Tuan Xiao, karena tidak membunuhku. Bersambung.